wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan Project Based Learning dengan judul Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Keluaran pada Toko Ari Aksesoris. Yang kami hormati Ibu Asra Tanderung, SMM, mata kuliah Perpajakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sabri Nur Aulia dengan NIM 64231901 dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Waida Ginda Zara dengan NIM 64231945. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 64231913. Perkenalkan, nama saya Audi Salsabila Putri Mawira dengan NIM 64231958. Saya Dimas Sulaiman dengan NIM 64231867. Next. Baik, saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama terasa semakin menjadi sebagai pemasukan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan dengan sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk biayai penyelenggaraan kegiatan negara berasal dari pajak. Pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa karena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak, paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut sebesar 11%. Salah satu manfaat dari perpajakan yaitu sebagai penerimaan yang paling potensial bagi keberlangsungan pembangunan negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan tarif hidup masyarakat Indonesia. Peranan pajak semakin besar dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan peran masyarakat dalam konsistensi pembayaran pajak terhadap apa yang diperjualbelikan. Hal-hal seperti pajak pertambahan nilai, kurang bayar, dan pajak pertambahan nilai lebih bayar yang akan disetorkan ke kas negara. Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi pajak penambahan nilai diartikan sebagai pengembalian pajak penambahan nilai karena jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran. Penerapan restitusi pajak bertujuan untuk memberikan hak kepada pengusaha kena pajak yang membayar pajak lebih besar daripada pajak terutang, dan restitusi ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nana. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama untuk menentukan nilai pajak dan pengeluaran dari usaha yang dimiliki. Yang kedua untuk menghitung berapa dari nilai total pajak masukan dan keluaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai dan perlakuan akuntansi apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku dan untuk menghitung berapa dari total pajak yang diberikan pada negara. Yang terakhir ada manfaat, untuk memberikan wawasan mengenai pajak dan pajak masukan dan keluaran terhadap masalah yang diteliti. Yang kedua, untuk menambah informasi terhadap pembaca mengenai studi kasus yang dilakukan, serta menambah wawasan dan informasi terhadap pembaca. Yang ketiga, untuk memberikan pandangan dan wawasan terhadap prosedur penerapan PPN masukan dan keluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bila.
Baik, selanjutnya ada landasan teori. Pajak pertambahan nilai yang biasanya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambahan atau added value, barang ataupun jasa dalam sebuah proses transaksi oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. PPN dipahami sebagai nilai tambah dalam arti suatu barang telah melalui proses produksi sehingga nilai tambah diproses dari beberapa faktor proses produksi berupa menyediakan, menghasilkan, mendistribusikan, perdagangan atau jasa yang berupa pelayanan jasa pada konsumen. Walengitan 2023. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin secara pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang ikut berperan dalam membangun berbagai pembangunan nasional secara tidak langsung yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan teori 2004. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP, karena perolehan barang kena pajak (BKP) atau perolehan jasa kena pajak (JKP) dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Widodo dan Lutfiani 2024. PPN keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa. Selanjutnya, next. Kena pajak atau ekspor barang kena pajak. PPN keluaran dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP dari pembeli atau konsumen dan akan menjadi kredit keluaran PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih baik dan bisa mengkompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya, atau bisa mengajukan restitusi. Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya. Etiasi dan Setiawati 2020. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Adapun pajak lebih bayar dan kurang bayar yang diartikan sebagai pajak masukan lebih dari pajak keluaran, maka dinilai pajak lebih bayar jika pajak masukan kurang dari pajak keluaran. Maka dinilai pajak kurang bayar yang salah satunya akan disetor ke kas negara. Etiasi dan Setiawati 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi Salsabila. Selanjutnya yaitu data pajak. Berdasarkan data pajak dari toko Ari Aksesoris dengan NPWP 09.34.694.8 strip 01.015.000 pada bulan Oktober 2024 dengan pembelian barang 10 lusin atau 120 pieces sebagai berikut. Saya akan mengambil contoh yang nomor 2 yaitu bandana. Dengan cara perhitungannya yaitu dari harga jual yang dijual oleh toko Ari Aksesoris sebesar Rp5.000, barang yang terjualnya yaitu 50 pieces, maka nilainya Rp250.000.
Selanjutnya, PPN keluarannya yaitu Rp250.000 dikalikan dengan 11%, maka hasilnya Rp27.500. Harga belinya yaitu 3.000 dikalikan dengan 120 pieces barang yang dibeli, maka hasilnya Rp360.000. Selanjutnya yaitu PPN masukannya. PPN masukan dari nilai Rp360.000 dikalikan 11% sama dengan Rp39.600. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak. Next. Perhitungan pajak. Setelah kita melakukan perhitungan dari data pajak dengan contoh yang tadi saya sebutkan, lalu kita memasukkan PPN masukan dan PPN keluaran dari pajak yang sudah kita hitung. Yang tadi kita hitung yaitu bandana. Dengan tadi PPN masukannya sebesar 39.600 dan PPN keluarannya sebesar 27.500. Nah, kita memiliki 20 barang di toko aksesoris. Kita lakukan perhitungan dengan contoh tadi, lalu kita masukkan dengan PPN masukan dan PPN keluarannya di tabel berikut ini. Next slide. Setelah kita lakukan perhitungan, maka kita jumlahkan dari PPN masukan dan PPN keluarannya. PPN masukannya setelah dijumlahkan bernilai Rp3.379.200 dan PPN keluarannya Rp2.816.550. Nah, untuk menentukan nilai PPN yang akan disetor ke kas negara, kita perlu melakukan perhitungan dengan mengurangkan nilai PPN masukan dengan PPN keluaran. PPN masukannya dengan nilai Rp3.379.200 dikurangin dengan PPN keluarannya Rp2.816.550. Maka hasilnya Rp562.650 yang disetor ke kas negara. Jadi hasil PPN yang disetor ke kas negara Rp562.650 dalam PPN lebih bayar. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Selanjutnya bab 3, penutup. 2.4 kesimpulan. 1. Cara menentukan nilai pajak dan pengeluaran pada usaha yang dimiliki adalah dengan rumus sebagai berikut. PPN masukan sama dengan harga beli per unit kali total barang yang dibeli kali PPN 11%. PPN keluaran sama dengan harga jual per unit kali total barang yang sudah terjual kali PPN 11%. Setelah selesai dioperasikan, PPN masukan dan keluaran, maka selisihkan mana hasilnya yang lebih besar. Jika PPN masukan lebih besar, disebut lebih bayar, tapi jika sebaliknya, maka disebut kurang bayar. 2. Setelah dilakukan perhitungan nilai dan total pajak, PPN masukan sebesar Rp3.379.200 dan nilai dari PPN keluaran sebesar Rp2.186.550. Maka dari itu PPN yang disetor ke kas negara sebesar Rp562.650. Maka PPN ini masuk dalam kategori lebih bayar. Selanjutnya akan dibaca oleh Nana. Selanjutnya, saya akan membacakan saran. Yang pertama, ada pemahaman pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak sebaiknya terus memperdalam pengetahuan mengenai pajak pertambahan nilai, termasuk cara menghitung PPN, masukan, dan keluaran, serta prosedur restitusi atau kompensasi pajak agar dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada peningkatan kepatuhan pajak. Pengusaha perlu lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak, khususnya dalam mencatat transaksi yang melibatkan barang dan jasa kena pajak. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak yang berpotensi menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar yang dapat merugikan usaha itu sendiri maupun negara. Yang ketiga, pengawasan dan edukasi oleh pemerintah. Pemerintah perlu terus melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dan menyediakan lebih banyak edukasi kepada pengusaha, terutama dalam hal teknis pengisian SPT dan mekanisme restitusi pajak sehingga pengusaha dapat mematuhi peraturan perpajakan secara tepat. Yang keempat, peningkatan sistem laporan pajak untuk mempermudah
Pelaporan pajak dari pengajuan restitusi. Penggunaan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien dan transparan dapat membantu PKP dalam menghitung dan melaporkan pajak dengan lebih akurat serta mempercepat proses restitusi apabila diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.